Hai Matt, kembali lagi di Aku dan Mental Health. Dengan aku, Harun, seorang teman yang mencoba bercerita dan mengerti. Apa kabar Matt? Hai. Gimana saat ini? Apa yang kalian rasain? Senang? Sedih? Marah? Atau hambar? Karena mungkin kalian abis dikecewain. Kalau iya, terkadang setelah dikecewain, rasa yang kita alamin itu sebenarnya mungkin udah level yang di atas kecewa ya, yaitu hambar. Kalian pernah gak sih Matt, saking kayak udah sering dikecewainnya, terus ya kita tetap punya hati gitu, kita tetap butuh sesuatu yang menyenangkan, kita tetap mungkin punya harapan terhadap sesuatu. Tapi karena seringnya kita ngalamin hal-hal yang gak sesuai ekspektasi, apalagi yang berhubungan sama orang lain, dimana mungkin kita berharap orang lain melakukan A, B, C, D, E gitu terhadap hidup kita, tapi pada akhirnya gak dilakukan gitu. Ya ujung-ujungnya kembali lagi gitu sendiri. Pernah gak kalian ngalamin hal kayak gitu? Kalau aku sendiri ngerasanya, karena itu bukan kekecewaan yang terjadi sekali dua kali dalam hidup, melainkan banyak hal yang berhubungan dengan kekecewaan yang udah aku alamin. Aku kayak ngerasa awalnya sakit, tapi ya udah hambar aja gitu. Gak seneng, gak sedih, hambar. Iya, kalau ada masakan terus kita cobain dan rasanya hambar, gimana ya? Dibilang enak juga enggak, dibilang mau bikin kita makan terus juga mungkin enggak juga gitu. Ya udah hambar gitu. Mungkin kita bisa menerima masakan itu masuk ke mulut kita, tapi itu nggak jadi sesuatu atau nggak jadi makanan yang bisa kita nikmatin. Dan di sisi lain itu juga bukan sesuatu yang lagi terasa menyakitkan gitu, karena saking kita udah seperti mati rasa gitu. Padahal bukan kitanya yang mati rasa, tapi banyaknya hantaman dari luar terhadap hidup kita yang bikin kita jadi pada akhirnya terbiasa lah. Itu tuh ibarat kayak, mungkin kalau kamu Matt yang cewek itu mungkin gak terlalu ngalamin ini, tapi pernah gak sih kalian main waktu kecil di lapangan atau di mana yang mungkin di aspal ataupun di atas lapangan gitu, terus kalian gak pakai alas kaki. Mungkin pas awal-awal kayak kaki tuh kayak sakit, perih gitu. Tapi setelah kita sering main tanpa alas kaki di tempat tersebut, kaki kita tuh jadi kerasa kebal gitu. Udah gak ngalamin lagi yang namanya sakit atau perih kayak pas pertama kali kita ngalamin itu. Menurutku kayaknya kekecewaan juga gitu deh. Dimana ketika aku udah ngerasa bergantung sama orang lain, dan bergantungnya ini bukan lagi bergantung yang bukan bergantung yang kayak aku mengharapkan seseorang melakukan sesuatu yang bukan tugas mereka. Enggak. Aku selalu berharap, selalu memiliki harapan pada orang lain, padahal yang harus mereka lakukan atau mereka janjikan gitu. Terlebih di mana itu mau udah jadi kewajiban mereka, terus di saat mereka menjanjikan itu, mereka nyebutin kayak waktu dan tempat secara spesifik. Ya, aku sebagai orang yang dijanjikan atau pada akhirnya terjadi kesepakatan sama mereka, tentunya aku berharap dong sesuai dengan waktu yang mereka tentuin, tempat yang udah ditentuin. Tapi ternyata semua itu seakan ya udah menguap gitu aja gitu. Jujur, aku adalah orang yang lumayan strict terhadap waktu, terhadap janji. Kalau orang bilang jam segini, hari ini, tanggal segini, bla bla bla, di sini,
maka aku akan menjadikan itu sebagai pedoman dalam kesepakatan. Ya, dengan kata lain, aku bergantung dengan apa yang orang lain ucapkan, apalagi kalau itu tuh bukan kata-kata yang diucapkan hanya basa-basi ya. Aku juga paham lah, kadang mana yang basa-basi, mana yang bukan, apalagi konteksnya mungkin di dalam sebuah hubungan yang profesional gitu, atau di dalam hubungan yang terikat sama aturan satu sama lain. Dan itu pun tidak menjamin bahwa orang lain akan selalu menepati sesuatu yang mereka janjikan. Aku jadi ingat kata-kata seseorang yang sampai saat ini aku masih pegang. Jadi dulu aku pernah ngelakuin kesalahan di mana aku berjanji, tapi pokoknya aku ngelakuin sesuatu yang sama seperti orang-orang yang bikin aku kecewa ini gitu. Dulu. Dan orang yang aku janjikan dulu bilang gini, jangan pernah menjanjikan sesuatu yang tidak kamu usahakan. Aku tuh langsung jelek gitu, Matt. Ya ampun. Ternyata bagaimana bisa aku dengan mudahnya berjanji, tetapi aku tidak mengusahakan gitu. Aku ngobrolin ini karena aku sadar dijanjiin itu membuat kita bergantung. Di saat kita bergantung dan ternyata orang yang berjanji tidak benar-benar mengusahakan untuk menepati, maka rasanya itu perih, bikin kepikiran gitu. Dan untuk sampai pada level dimana aku sudah ngerasa hambar atas janji-janji orang lain, atas kekecewaan yang datang kepadaku, aku berharap kalian semua, Matt, yang dengerin ini, pada akhirnya sadar bahwa memang hanya diri kita sendirilah yang bisa merubah diri kita. Ketika ada seseorang yang berjanji, menurutku sangat wajar kita pada akhirnya ngerasa kalau orang itu akan menepati janjinya. Ya, kita juga butuh percaya pada orang lain, itu adalah sifat dasar kita sebagai manusia. Tapi perlu disadari bahwa kekecewaan adalah sesuatu yang pasti terjadi. Dan kita nggak tahu di janji yang mana kekecewaan itu akan datang, di orang yang mana kekecewaan itu akan diberikan. Semoga kekecewaan yang aku hadapi bisa menjadi obat kedewasaanku di masa depan, dan aku harap itu juga terjadi pada kalian. Terima kasih, Matt, sudah mendengarkan aku dan Mental Health. Jangan lupa dengarkan di Spotify, dengarkan, follow, dan juga beri rating jika kalian ngerasa ada sesuatu yang bisa kalian ambil dari podcast ini. Dan jangan lupa gunakan Anchor jika kalian ingin membuat podcast kalian sendiri. Terima kasih, Ahmed. Terima kasih sudah hidup. Terima kasih sudah bermanfaat. Bye. Aku Harun.